Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, Imamil mufassirin, aqaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wal awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari terus menyebut namanya dan bersabar di dalam ketaatan dan menyebut namanya tersebut, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat lahiriah dan batiniyah di dalam kehidupan ini atau sebelum kehidupan ini, yaitu di alam kandungan. Nanti insyaallah ketika kita berada di alam barzakh dan saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon dalam doa dan harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian, Nabi yang Allah pilih, yang sudah kita bahas di dalam beberapa kali pertemuan, yang insyaallah pada pagi yang mulia ini kita lanjutkan dengan beberapa pembahasan, terutama bukti-bukti tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu, jamaah subuh rahimakumullah, para pendengar di rumah, kita sudah bicarakan secara ringkas beberapa bukti, yaitu bahwa kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat dibuktikan dengan teori pemikiran yang sistematis di dalam jangkauan yang luas, atau disebut dengan al-ilmiyatin nadhariyah atau an-nadhariyah al-ilmiyah. Ini ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dipraktekkan teori ini dalam jangkauan yang luas dan itu sangat sistematis. Contoh sudah kita berikan. Kemudian yang kedua, al-amaliyah at-tatbiqiyah atau al-amaliyah al-akhlaqiyah. Bagaimana implementasi daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan teori yang telah Nabi pikirkan dan Nabi imajinasikan, baik itu sebelum beliau resmi diangkat sebagai seorang nabi dan utusan Allah, maupun setelah beliau menjadi nabi dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-adat, al-mu'jizah al-khariqah lil-'adah. Ada beberapa mukjizat yang sangat luar biasa, yang mukjizat itu menjadi salah satu bukti bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan utusan Allah. Meskipun kita sampaikan bahwa di antara mukjizat itu, selain dia sebagai bukti akan kenabian Nabi kita, ada mukjizat yang lebih kepada menunjukkan keagungan dan kemuliaan baginda, seperti memperbanyak makanan yang sedikit dan lain sebagainya. Ini contoh sudah kita berikan untuk 3 bentuk
bukti kenabian tersebut. Nah, pada subuh yang mulia ini kita akan bahas secara ringkas pula tentang salah satu bukti kenabian daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Apa itu? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahwa bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang utusan Allah adalah beliau diberikan Al-Qur'anul Karim. Diberikan satu kitab yang kitab itu kita kenal dengan sebutan Al-Qur'anul Karim meskipun namanya banyak. Ada namanya Al-Furqan, ada namanya Ad-Dzikr, ya, dan lain-lain. Sidang jamaah rahimakumullah, apa itu Al-Qur'an? Dan ini sering sekali disampaikan baik oleh kita sendiri dan juga guru-guru kita yang lain. Dan di mana-mana apabila dibahas tentang Al-Qur'an, definisi tentang Al-Qur'an itu harus disampaikan. Dan kita pun sudah dapat definisi itu, sudah dapat gambaran tentang apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu kitab Allah. Kita tidak sebutkan lagi kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, ya, al-muftatah bil Fatihah wal mukhtatam al-muftatah bil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas. Nah, kita tidak sebut seperti itu karena bisa definisi macam-macam. Tapi supaya lebih unik dan lebih kaya informasi kita, dapat kita katakan Al-Qur'an adalah sebuah kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafaz dan maknanya dengan perantaraan Jibril, dan kitab ini beribadah apabila membaca lafaznya, serta dituntut kita untuk beramal dengan apa yang disampaikan oleh kitab ini. Dan kitab ini dimulai dengan surah Al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas. Ini Al-Qur'an, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, lafaz dan maknanya sekaligus, dengan perantaraan Jibril atau Jibril alaihissalam, di mana kitab ini beribadah membaca lafaz-lafaznya, dituntut kita untuk melaksanakan segala apa yang ada di dalamnya, serta dimulai dengan Al-Fatihah dan disudahi atau diakhiri dengan surah An-Nas. Ini dia Al-Qur'an. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat kembali lagi kepada bukti kenabian, maka kita akan lihat dari dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal daripada Al-Qur'an. Dan faktor yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai mukjizat yang menunjukkan kepada kebenaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan faktor yang kedua adalah internal, dia digali langsung dari Al-Qur'an. Digali dari Al-Qur'an, dan itu ada beberapa sisi-sisi yang harus kita bicarakan, dan itu insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Hari ini insyaallah yang kita bahas adalah kebenaran kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditilik dari Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an sebagai kitab yang memiliki kekuatan untuk melemahkan siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab yang memiliki mukjizat.
Kitab yang al-mu'jiz, yang punya kekuatan melemahkan atau tidak bisa ditandingi oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat dari sisi eksternal dulu. Apa itu sisi eksternal? Itu sesuatu yang membentuk kemukjizatan yang berada di luar Al-Quran, tapi sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Dia di luar Al-Quran. Nah, bukan bahagian daripada Al-Quran, di luar Al-Quran. Kalau pemahaman seperti ini bisa kita kasih contoh sesuatu yang berada di luar tapi dia terikat dengan performa dari sesuatu yang dibicarakan. Contohnya misalnya kita membicarakan salat. Salat itu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini dia, dengan rukun dan syarat yang tertentu. Ini salat. Nah, ketika kita bicara salat, maka yang dimulai dari niat sampai dengan salam, dari perkataan dan perbuatan, di mana rukun dan syaratnya sudah ada di dalam penjelasan tentang salat. Tetapi jemaah rahimakumullah, ada yang di luar salat tapi sangat terikat dengan salat. Misalnya wudu. Nah, wudu itu di luar salat. Karena ada wudu tidak mesti salat. Di mana ada salat tidak mesti harus ada wudu pada waktu itu. Karena ada salat yang setelah dilakukan dengan wudu sebelumnya. Wudu daripada salat maghrib tadi misalnya. Kita kemudian salat isya. Intinya tidak sah salat tanpa wudu, sebagaimana wudu itu boleh dilakukan tanpa untuk tujuan salat. Untuk musafirkah, untuk supaya dapat pahalakah, dan lain sebagainya. Nah, ini maksud yang di luar daripada satu performa lahiriah sebuah objek, tapi dia terikat dengan objek itu. Nah, bila kita aplikasikan dalam maksud kita tentang kemukjizatan Al-Quran yang membuktikan tentang kebenaran Nabi dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari faktor eksternal adalah penjagaan keaslian Al-Quran itu. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di luar Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Adz-dzikru di sini atau adz-dzikra adalah nama lain daripada Al-Quran. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila ilaihi dzikra innaka lamajnun. Nanti ada ayat lain yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah dzikr, nama lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga kemurnian Al-Quran itu. Ini berlaku semenjak Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sampai dengan saat kita hari ini, dan sampai di masa yang akan datang, atau sampai kepada Allah mewarisi dunia dan isinya. Al-Quran itu tidak akan pernah dirubah atau terubah, diganti atau ditukar isinya, ditukar lafaz-lafaznya, ditukar susunan kalimat-kalimat dan ayat-ayatnya. Dari ayat surah Ibrahim letakkan ke surah Al-Fatihah, dari surah Al-Fatihah campakkan dia ke surah An-Nas. Orang coba menukar-nukar balik ini, itu tidak akan terjadi.
Orang coba buat Al-Quran yang semisalnya, itu tidak akan bisa terbukti. Orang coba ganti hurufnya satu saja, lalu kemudian dia katakan ini dari Al-Quran, maka itu pun tidak bisa terwujud. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jaga ini kitab dari semenjak awal sampai dengan akhirnya. Dari semenjak diturunkan sampai dengan Allah mewarisi dunia dan isinya. Padahal siapa saja dari orang-orang yang ragu tentang Al-Quran, siapa saja yang dia tidak percaya kepada Al-Quran, siapa saja mereka yang mendustakan Al-Quran, bahwa itu adalah kalam Allah atau kitab Allah atau wahyu yang diberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mendatangkan satu Alkitab lain. Hendaklah dia menantang Al-Quran atau melawannya, tapi tidak mampu. Karena Allah sudah katakan kami akan jaga. Apa yang dijaga? Kemurnian dan keaslian Al-Quran itu, kesuciannya, sehingga tidak boleh ada tangan manapun yang mencoba untuk merubah, mengganti dan menukar-nukar lafaz, huruf-huruf lafaz serta ayat-ayat dan surah-surahnya. Sidang jamaah rahimakumullah. Padahal kitab-kitab terdahulu kalau kita bandingkan, sudah ada kitab terdahulu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Ada kitab Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi dan para utusan Allah sebelumnya. Lalu kemudian disampaikan kepada umatnya, dan Allah menuntut kepada umat yang disampaikan Alkitab sebelumnya kepada mereka. Dan sering kita menyebut mereka adalah ahlul kitab, minan nasara wal yahud, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah katakan kepada mereka supaya mereka menjaga Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Tapi mereka gagal. Gagal untuk menjaga kesucian, keaslian dan kemurnian daripada kitab-kitab terdahulu. Padahal Allah meminta kepada mereka untuk menjaganya, tapi mereka tidak mampu. Bahkan mereka sendiri yang merubah, mengganti dan menukar-nukar isi daripada Alkitab itu. Mereka diminta untuk menjaga keaslian kemurniannya, malah mereka yang menukar dan mengganti serta membolak-balikkan isi kandungannya, sehingga kesuciannya tidak ada lagi, keasliannya sama sekali sulit untuk dinyatakan secara keseluruhan dan tidak bisa dibuktikan, sekaligus kemurniannya juga telah hilang sama sekali. Itu kitab sebelumnya jamaah rahimakumullah. Adapun Al-Quranul Karim, tidak pernah Allah meminta kepada umat ini untuk menjaga kemurnian dan keasliannya. Tidak pernah. Walakinna Allah takaffala li nafsihi aw li dhatihi li hifdzil Quran wa dzikr. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, jaminan, meskipun tidak diminta kepada umat Muhammad untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran, tidak ada taklif itu, tidak ada permintaan seperti itu. Tapi Allah sendiri yang memegang kendalinya, bahwa sungguh kami akan menjaga Al-Quran ini, sebagaimana sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini. Nah, penjagaan ini jamaah rahimakumullah adalah merupakan faktor eksternal daripada Al-Quran,
menjadi bukti tentang kebenaran dakwaan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umat ini minta beramal. Diberikan sugesti, siapa yang menghafal dapat ini, dapat ini, dapat ini. Siapa yang membaca dapat ini, dapat ini, dapat ini. Siapa yang beramal dapat ini, dapat ini, dapat ini. Bahkan diwajibkan bagi mereka untuk beramal dengan arahan, bimbingan dan petunjuk Al-Qur'anil Karim. Dari awal semenjak turunnya Rasulullah terima dari Jibril alaihi salam, itu tidak berselang waktu yang lama, bahkan bisa dikatakan durasi yang sangat singkat dan pendek untuk sebuah kitab yang datang dari langit dituliskan dengan beberapa sarana yang mudah pada waktu itu. Yang mudah pada waktu itu, tapi sangat sulit kalau kita lihat fakta sejarah. Karena bagi kita sekarang untuk menulis ada kertas, mudah sekali. Ada pulpen, ada pensil, mudah sekali. Cukup mudah kita menulis. Lebih canggih lagi sekarang kita menulis dengan alat komunikasi kita. Kita menulis dengan komputer, dengan laptop, ya, dengan notebook dan lain sebagainya. Mudah. Bahkan dengan persandian kita menulis itu pun dapat ditransfer dalam waktu yang cukup cepat dan jarak yang sangat efektif. Nah, ini dia pada zaman sekarang. Pada zaman Rasulullah SAW itu sangat sulit. Sangat sulit. Mereka menulisnya pada wahana-wahana yang mudah pada waktu itu, tapi sangat sulit untuk mendapatkannya dan harus pilihan. Mereka menulisnya di usub. Usub itu adalah pelepah kurma. Yang pelepah kurma bagian besarnya, bukan bagian yang kecilnya. Dia lebih memiliki tempat untuk menulis yang lebih luas. Maka diambil pelepah yang khusus itu, mereka menulis. Kemudian ada mereka menulis di likhaf, ya, atau likhfah. Itu adalah kulit-kulit daripada pepohonan dan tumbuhan. Kulit bagian atas itu dikopek lalu ditulis. Ada ditulis pula pada riqa', ada ditulis pula pada kulit-kulit daripada binatang. Ada ditulis pula pada tulang-tulang. Yang tulang itu sudah dipisahkan dagingnya, sudah dimakan. Tulang itu dibersihkan dengan bagus dari minyak-minyak dan lemak, sehingga kemudian mereka menulis di tulang-tulang itu. Siapa yang perintahkan tulis demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan kalian tulis apapun dari diriku kecuali Al-Quran. Yang lain jangan ditulis. Apapun jangan kalian tulis tentang diriku dan dari diriku selain Al-Quran. Ini kata Rasulullah SAW, dan mereka patuh. Mereka tulis Al-Quran. Kapan baru ditulis selain daripada Al-Quran? Itu ketika Rasulullah SAW sudah mendekati tahun-tahun kewafatan, di saat beliau sudah lama berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelumnya tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Jadi yang mereka tulis adalah Al-Quran toh. Sampai kepada hadis yang keluar dari lisan Nabi pun tidak ditulis. Begitulah mereka menjaga Al-Quran. Mereka jaga, pertama adalah dengan menulisnya. Mereka jaga yang kedua dengan menghafalnya. Mereka jaga yang ketiga Al-Quran ini dengan mudarasah fima bainahum, dengan mempelajarinya. Mereka jaga dengan apa lagi? Dengan mengamalkan perintah-perintah Al-Quran. Mereka jaga Al-Quran ini dengan
dengan sugesti yang diberikan oleh Rasulullah, kemudian ditambah lagi dengan kecerdasan daripada ingatan mereka. Ini beberapa faktor yang sangat mendukung di mana suasana untuk mereka jaga Al-Quran, padahal Allah tidak perintahkan mereka untuk menjaga Al-Quran, sehingga Al-Quran terjaga kemurnian dan keasliannya. Padahal Allah sendiri yang menjaminnya. Lalu Allah sendiri yang mengimplementasikannya, yang menjadikan itu terrealisir di lapangan, di fakta, dan bisa dilihat sejarahnya. Meskipun tahapan demi tahapan, metode demi metode, itu dijalankan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pada masa Rasulullah begitu turun ayat, langsung ditulis. Sehingga sahabat nanti menceritakan, turun ayat, kami diminta tulis oleh Rasulullah. Ayat ini letakkan pada surat ini. Ayat bulan letakkan pada surat puling. Ini Rasulullah yang memberikan arahan, tidak ada campur tangan manusia lain. Langsung Rasulullah. Sehingga keasliannya tidak boleh diragukan lagi. Tidak boleh diragukan. Karena ketika meragukan keaslian Al-Quran, dia telah menentang fakta-fakta yang sangat valid di dalam sejarah penurunan Al-Quran. Dan itu orang yang tidak cukup bahan dan datanya, maka tidak boleh didengar. Meskipun setiap saat itu muncul orang yang mengatakan tidak mungkin mereka bisa hafal 6.000 sekian ayat, lalu kemudian hafalannya betul-betul bidhabt, ya, dhabtul ayat, dhabtul ahruf. Bagaimana penekanan peletakan hurufnya pas betul, tidak boleh tertukar. Ayatnya juga demikian, susunan kalimat demi kalimat. Bagaimana mereka bisa hafal? Kapan ditulisnya? Apalagi kami mendengar tulisan Al-Quran itu pada masa Utsman ibn Affan, sehingga disebut dengan Ar-Rasam Al-Utsmani. Tulisan di masa Utsman, khalifah yang ketiga daripada kepemimpinan umat Islam. Ini sangat jauh waktunya, jadi tak mungkin dia asli terus. Muncul pikiran seperti ini, langsung dihilangkan oleh Allah. Muncul lagi orang lain mencetak Al-Quran baru, mencoba mengganti dan menukarnya. Allah munculkan pula, sehingga umat mengatakan, ini Anda telah mentahrif, telah mencoreng keaslian Al-Quran. Anda telah menambah-nambah. Percetakan pulan telah coba, kelompok pulan telah coba, demikian pula grup pulan atau bangsa pulan atau agama pulan telah mencoba merendahkan Al-Quran. Ini muncul model baru lagi. Tidak sanggup lagi mereka coba kacaukan Al-Quran, dia coba tiru Al-Quran. Sudah disuruh sama Allah Subhanahu wa taala, silakan tiru. Ada sekarang tiru azan, ya. Bahasa pakai bahasa mereka, diazankan dengan bahasa kita, dengan bahasa Arab. Yang dipuji bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Allahu akbar, tapi sudah disebutkan Al-Masih. Ini muncul di media apa namanya, di dunia maya muncul, ya. Sidang jamaah rahimakumullah. Begitu juga tentang puji-pujian, berselawat. Mereka ciptakan modelnya, iramanya. Tapi Allah munculkan lagi, itu tidak asli. Yang asli adalah Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Makanya pada masa Rasulullah semua tertulis. Ada yang simpan di rumah masing-masing, tapi tulisan yang utuh yang disimpan oleh Rasulullah di rumahnya sendiri. Itu di rumah Rasulullah tersimpan tuh. Para sahabat ada yang nyimpan juga potongan-potongan ayat, ya, yang tertulis di atas wahana-wahana ataupun sarana yang tadi, dengan alat-alat yang tadi kita sebutkan, itu disimpan sendiri oleh sahabat, beberapa di antaranya. Tetapi secara utuh setiap surat ayat yang turun itu ditulis, meskipun tulisannya bukan dalam bentuk kertas yang dapat dibuka sebagaimana hari ini atau punya halaman, tapi itu tersimpan dengan baik di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dengan arahan Rasulullah sendiri. Tidak lama.
Mereka yang menulis ini di masa Rasulullah adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang amanahnya tinggi. Itu kalau dilihat, dibedah satu persatu. Yang intinya padahal cukup dengan arahan Rasulullah, ini kamu letak sini, ini kamu letak sini. Sudah simpan. Itu saja sebenarnya sudah cukup. Tapi ini kita tambah lagi. Kenapa kita tambah? Untuk menyatakan keagungan Al-Quran yang dipegang oleh orang-orang yang sebelumnya sudah punya pujian di dalam kitab Injil, kitab Taurat, di mana umat Muhammad itu dipuji. Anajiluhum fi sudurihim. Injil mereka itu ada di dalam dada mereka. Mereka hafal. Maksudnya Injil mereka, kitab suci mereka. Apa itu? Al-Quran. Mereka hafal. Ini sudah disebut dalam kitab-kitab terdahulu tentang keunggulan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah orang-orang yang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang khalifah, ya, kemudian menjadi khalifah ini adalah para penghafal wahyu, sekaligus mereka menulis wahyu. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan, juga penulis wahyu. Kemudian ada Abban ibn Sa'id, ada Khalid bin Al-Walid, ada Zaid bin Thabit, ada Thabit banyak, ya, banyak penulis dan lain-lain daripada penulis wahyu. Ini pada masa Rasulullah, mereka dekat dengan Rasulullah, mereka ditunjuk oleh Rasulullah, tulis, dan mereka punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, ini satu persatu kalau kita sampaikan tentang sosok orang ini, kita akan sangat mencengangkan, dan kita sering mendengar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran kemudian ditulis kembali pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi pemimpin atau khalifah. Siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah, oleh Abu Bakar maksud kami, sebagai pimpinan daripada lajnah penulis wahyu yang sudah digunakan oleh Rasulullah, jasa-jasa mereka yang sangat prima dan sangat unik dalam menulis wahyu, dengan dibantu oleh kecerdasan yang tinggi, yaitu Zaid bin Thabit. Kata Abu Bakar, tulis. Mereka dari suku Quraisy. Apabila kamu jumpai dari sahabat-sahabat manapun yang lain, dari orang-orang yang telah menghafal Al-Quran dan ayat, lalu kemudian ada perselisihan, perbedaan pandangan, maka kembalilah kamu kepada bahasa Quraisy. Itu disampaikan oleh Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ya. Nah, ini dia. Zaid punya anggota 3 orang. Ada Abdullah bin Zubair. Ya. Ada Abdullah bin Zubair. Ada Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham. Itu anggota daripada Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ada Ibn Sa'id. Ini penulis-penulis wahyu yang ditunjuk oleh Abu Bakar dan sudah sebelumnya pernah menulis wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikumpulkan, dicari, lalu ditulis dalam lembaran yang bisa dibuka. Buka, lihat. Buka, lihat, balik, buka. Lalu kemudian disimpan sama Abu Bakar, yang sesungguhnya dititipkan kepada Hafsah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, yang nanti pada masa Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah atau Amirul Mukminin. Itu sering datang untuk melihat bertanya kepada Hafsah, masih ada.
Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan, di mana terjadi persilangan pendapat atau tata cara baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, boleh dibaca dalam bentuk-bentuk yang semuanya itu adalah bentuk Allah menurunkannya. Misalnya membaca ya fanbathaqat, yang kita membaca fanfajarat, kisah daripada Nabi Musa memukul batu, itu salah satunya misalnya. Maka terpancarlah air, itu fanbathaqat, boleh dibaca. Nah, lalu perbedaan cara baca ini kemudian dihilangkan oleh Utsman, dibentuk di dalam satu model tanda baca sampai dengan cara baca, maksud kami sampai dengan masa kita sekarang, disebut dengan Ar-Rasam Al-Utsmani. Siapa ditunjuk lagi? Ditunjuk orang yang sama untuk menulisnya. Dikumpulkan. Lalu kemudian Zaid mendapat kehormatan memimpin lajnah para penulis wahyu ini. Lalu dikirimlah beberapa nuskhahnya ke masing-masing kota. Dan dikirim ke Makkah satu, dikirim ke Bahrain, dikirim kemudian ke Baghdad, dikirim ke Kufah, dikirim pula ke Damaskus atau Dimashq, ya, Damaskus kata ke orang kita, ya, atau Damsyik ada yang mengatakan, tapi bacaannya Dimashq, ya. Ini dikirim ke sana dan ke beberapa kota yang lain. Sehingga bacaan itu padu sebagaimana kita baca hari ini. Jadi di sana sudah ada dua hal yang menjadi kekuatan Al-Quran. Dihafal dengan dada para penghafal Al-Quran, tertera di dalam mushaf, tertulis. Dan sebelumnya tertulis itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW, cuman belum dikumpulkan menjadi satu buku yang utuh sebagaimana sekarang, atau satu mushaf kata kita. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran menjadi bukti akan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Dari sisi eksternal daripada Al-Quran yang merupakan kitab yang penuh mukjizat dan mampu melemahkan, punya kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu pertama, dia di luar Al-Quran, penjagaan kemurnian dan keaslian Al-Quran itu sendiri. Siapapun hari ini kalau mau munsif, mau sadar, mau insaf, dia akan mau meninggalkan semua keyakinan-keyakinan yang lain. Dia akan peluk agama ini. Hanya orang-orang yang tertipu, yang tergilas oleh kehidupan ini, yang tergoda oleh syaitan, yang dipenuhi dengan nafsu kehidupan duniawi, tertutup dari kebenaran, yang pada akhirnya Allah belum memberikan petunjuk kepadanya. Inilah yang tidak mendapatkan kebenaran Al-Quran sebagai bukti kebenaran kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau kita dapati banyak para pendeta-pendeta, banyak para filosof-filosof, banyak orang-orang ahli dan cerdas di dunia ini memeluk agama ini, setelah dia kaji Al-Quran, dia buka pikiran dan hatinya, mata batinnya, dia lihatlah kebenaran Al-Quran itu sangat-sangat mutlak dan absolut. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini saja pada subuh yang mulia ini. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, kita akan membahas kemukjizatan Al-Quran secara internal sebagai bukti kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana saja kita melihatnya atau ulama melihatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.